السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Doa kunut pada sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut subuh hingga meninggal dunia. Hadis Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut selama 1 bulan. Beliau melaknat mereka, kemudian meninggalkannya. Adapun doa kunut pada salat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus membaca doa kunut pada salat subuh hingga beliau meninggal dunia. Pendapat ulama tentang hadits ini. Hadits sahih diriwayatkan sekelompok para al-hafiz dan mereka nyatakan sahih. Di antara ulama yang menyatakannya sahih secara teks adalah Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Balhi, Imam Al-Hakim, Abu Abdillah, di beberapa tempat dalam kitabnya. Dan Imam Al-Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Daraqutni. Abu Bakar, Umar dan Utsman membaca doa kunut subuh. Dari Al-Awam bin Hamzah, ia berkata, saya bertanya kepada Abu Utsman tentang doa kunut pada salat subuh. Ia menjawab, setelah ruku. Saya katakan, dari siapa? Ia menjawab, dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi berkata, sanad ini hasan. Hadis-hadis menolak doa kunut subuh. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut selama 1 bulan, berdoa terhadap daerah-daerah Arab, kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadits riwayat Anas bin Malik ini menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut subuh selama 1 bulan, kemudian setelah itu Rasulullah meninggalkannya. Berarti dua riwayat ini kontradiktif, padahal periwayatnya sama-sama Anas bin Malik. Satu menyatakan Nabi membaca kunut hanya 1 bulan. Sementara riwayat yang lain menyatakan Nabi membaca kunut subuh hingga meninggal dunia. Berarti ada kontradiktif? Tidak ada kontradiktif, karena yang dimaksud dengan meninggalkannya, bukan meninggalkan kunut, akan tetapi meninggalkan laknat dalam kunut. Laknatnya ditinggalkan, kunutnya tetap dilaksanakan. Demikian riwayat Al-Baihaqi. Dari Abdurrahman bin Mahdi, tentang hadis Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut selama 1 bulan, kemudian beliau meninggalkannya. Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata, yang ditinggalkan hanya laknat. Yang dimaksud dengan laknat dalam kunut adalah dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah membaca kunut selama 1 bulan beliau melaknat Bani Rilan, Zakwan dan Usayyah yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun jawaban terhadap hadits Anas dan Abu Hurairah tentang kalimat kemudian ia meninggalkannya. Maksudnya adalah meninggalkan doa terhadap mereka, yaitu orang-orang kafir. Meninggalkan laknat terhadap mereka. Hanya meninggalkan laknat dalam doa saja, bukan meninggalkan doa kunut secara keseluruhan.
atau artinya, meninggalkan doa kunut dalam semua salat selain salat subuh. Penakwilan ini menetapkan sesuatu, karena hadits riwayat Anas menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus membaca doa kunut pada salat subuh hingga meninggal dunia. Hadits ini sahih dan jelas, maka wajib mengkombinasikan antara kedua riwayat tersebut. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Abdurrahman bin Mahdi. Ia berkata, yang ditinggalkan hanya laknatnya saja. Penakwilan ini dijelaskan riwayat Abu Hurairah di atas, yaitu kalimat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan doa, laknat, terhadap mereka. Dari Abu Malik Al-Asjai, ia berkata, saya bertanya kepada bapak saya, wahai bapakku, sesungguhnya engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib di sini. Di Kufah lebih kurang 5 tahun. Apakah mereka membaca doa kunut? Bapaknya menjawab, wahai anakku, itu perbuatan yang dibuat-buat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pendapat ulama. Jawaban terhadap hadits Sa'ad bin Tariq, nama asli Abu Malik Al-Asjai, bahwa riwayat yang menetapkan adanya kunut bersama mereka itu ada tambahan pengetahuan yang menyatakan ada kunut subuh lebih banyak, maka riwayat mereka lebih dikedepankan. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membaca doa kunut dalam salat-salatnya. Pendapat ulama. Demikian diriwayatkan oleh Muhammad bin Jabir As-Suhaimi, statusnya matruk. Hadits riwayat Ibnu Mas'ud, do'if jidan, lemah sekali. Karena diriwayatkan oleh Muhammad bin Jabir As-Suhaimi, statusnya syadid ad-daf, matruk. Karena hadits ini menafikan, sedangkan hadits Anas menetapkan. Maka yang menetapkan lebih dikedepankan daripada yang menafikan, karena sebagai tambahan pengetahuan. Pernyataan Imam Syafi'i tentang kunut subuh. Doa kunut hanya ada pada salat subuh. Tidak ada doa kunut dalam salat-salat, kecuali pada salat subuh. Kecuali jika terjadi bencana, maka membaca doa kunut dalam semua salat, jika imam berkehendak. Jika terlupa, maka sujud sahwi. Menurut Imam Syafi'i, kunut subuh itu bagian dari amal salat subuh. Jika terlupa, maka mesti sujud sahwi. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, jika seseorang meninggalkan doa kunut pada salat subuh, maka ia sujud sahwi. Karena doa kunut itu bagian dari amal salat, dan ia telah meninggalkannya. Kunut subuh lebih dahulu daripada kunut nazilah. Membaca kunut pada salat subuh setelah rakaat kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut. Menurut pengetahuan kami, Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut ketika datang berita pembunuhan di sumur Mahunah selama 15 malam. Beliau berdoa, laknat, untuk orang-orang musyrik dalam semua salat. Kemudian setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan doa kunut dalam semua salat.
Adapun pada salat subuh, saya, Imam Syafi'i, tidak mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kunut subuh. Bahkan sepengetahuan kami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membaca doa kunut subuh sebelum peristiwa pembunuhan di Sumur Mahunah, kemudian dilanjutkan setelah peristiwa itu. Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, dan pada sebagian masa pemerintahan Utsman, semuanya membaca kunut subuh setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunut subuh menurut mazhab Syafi'i. Adapun kunut, maka dianjurkan pada i'tidal kedua dalam salat subuh berdasarkan riwayat Anas. Ia berkata, Rasulullah terus-menerus membaca doa kunut pada salat subuh hingga beliau meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam lainnya. Imam Ibnu Es-Salah berkata, banyak para al-hafiz, ahli hadits, yang menyatakan hadits ini adalah hadits sahih. Di antara mereka adalah Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Al-Balhi. Al-Baihaqi berkata, membaca doa kunut pada salat subuh ini berdasarkan tuntunan dari 4 khulafa Rasyidin. Bahwa kunut subuh itu pada rakaat kedua berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Bahwa doa kunut itu setelah ruku, menurut riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah membaca doa kunut pada kisah korban pembunuhan peristiwa Sumur Mahunah, beliau membaca kunut setelah ruku. Maka kami kiaskan kunut subuh kepada riwayat ini. Benar bahwa dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah membaca doa kunut sebelum ruku. Al-Baihaqi berkata, akan tetapi para periwayat hadits tentang kunut setelah ruku lebih banyak dan lebih hafiz, maka riwayat ini lebih utama. Jika seseorang membaca kunut sebelum ruku, Imam Nawawi berkata dalam kitab Ar-Raudah, tidak sah menurut pendapat yang sahih, ia mesti sujud sahwi menurut pendapat Al-Asy'ari. Ketahuilah bahwa sebenarnya doa ini tidak tertentu. Bahkan jika seseorang membaca kunut dengan ayat yang mengandung doa dan ia meniatkannya sebagai doa kunut, maka sunnah telah dilaksanakan dengan itu. Mengangkat kedua tangan. Sunnah mengangkat kedua tangan dan tidak mengusap wajah, karena tidak ada riwayat tentang itu. Demikian dinyatakan oleh Al-Baihaqi. Tidak dianjurkan mengusap dada, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Bahkan sekelompok ulama menyebutkan secara nash bahwa hukum melakukan itu makruh. Demikian disebutkan Imam Nawawi dalam Ar-Raudah. Dianjurkan membaca kunut di akhir witir dan pada paruh kedua bulan Ramadan. Demikian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Imam Ali dan Abu Daud dari Ubay bin Ka'ab. Ada pendapat yang mengatakan dianjurkan membaca kunut pada salat witir sepanjang tahun, demikian dinyatakan Imam Nawawi dalam At-Tahqiq. Ia berkata, doa kunut dianjurkan dibaca dalam salat witir. Ada pendapat yang mengatakan bahwa doa kunut dibaca di sepanjang Ramadan. Dianjurkan agar membaca doa kunut riwayat Umar sebelum kunut subuh, demikian dinyatakan oleh Imam Ar-Rafi. Imam Nawawi berkata,
Menurut pendapat Al-Ashyoh, doa kunut riwayat Umar dibaca setelah doa kunut subuh. Karena riwayat kunut subuh kuat dari Rasulullah pada salat witir, maka lebih utama untuk diamalkan. Wallahu a'lam. Ikhtilaf ulama tentang mengangkat tangan ketika kunut. Ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah dalam doa kunut, terbagi kepada 3 pendapat. Pertama, yang paling sahih, dianjurkan mengangkat tangan tanpa mengusap wajah. Kedua, mengangkat tangan dan mengusapkannya ke wajah. Ketiga, tidak mengusap dan tidak mengangkat tangan. Para ulama sepakat untuk tidak mengusap selain wajah, seperti dada dan lainnya. Bahkan mereka mengatakan perbuatan itu makruh. Makmum mengikuti imam. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Jika seorang yang bertaklid itu bertaklid dalam suatu masalah, yang menurutnya baik menurut agamanya, atau pendapat itu kuat atau seperti itu, maka boleh berdasarkan kesepakatan jumhur ulama muslimin. Tidak diharamkan oleh Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Demikian juga pada salat witir dan salat lain, selayaknya bagi makmum mengikuti imamnya. Jika imamnya membaca kunut, maka ia ikut membaca kunut bersamanya. Jika imamnya tidak berkunut, maka ia tidak berkunut. Jika imamnya salat 3 rakaat bersambung, maka ia melakukan itu juga. Jika dipisahkan, maka ia laksanakan terpisah. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa makmum tetap menyambung jika imamnya melaksanakannya terpisah. Pendapat pertama lebih sahih. Wallahu a'lam. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum kunut pada salat fardu di belakang imam yang membaca kunut pada salat fardu. Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, menurut kami, tidak ada kunut pada salat fardu, kecuali kunut nawazil. Akan tetapi, jika seseorang salat di belakang imam yang membaca kunut, maka hendaklah ia mengikuti imamnya, untuk menolak fitnah dan mempertautkan hati. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin lagi. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum kunut pada salat fardu. Apa hukumnya apabila terjadi musibah menimpa kaum muslimin? Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, kunut pada salat fardu tidak disyariatkan, tidak layak dilaksanakan. Akan tetapi jika imam membaca kunut, maka ikutilah imam, karena berbeda dengan imam itu jelek. Jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, boleh berkunut untuk memohon kepada Allah, agar Allah mengangkatnya. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Syekh Ibnu Utsaimin. Makmum tetap ikut mengangkat tangan dan mengucapkan, amin. Jika seseorang menjadi makmum, apakah ia mengikuti imamnya yang membaca doa kunut subuh dengan mengangkat kedua tangan dan mengucapkan amin bersama imam? Atau cukup meluruskan kedua tangan di kedua sisi tubuh? Menjawab masalah ini kami katakan, makmum ikut mengucapkan amin terhadap doa kunut subuh yang dibaca imam, dan makmum mengangkat kedua tangannya mengikuti imam, karena khawatir berbeda dengan imam.
Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan secara nas, teks, bahwa apabila seseorang menjadi makmum mengikuti imam yang membaca doa kunut pada salat subuh, maka makmum itu mesti mengikuti imamnya dan mengucapkan amin terhadap doa kunut yang dibaca imam. Walaupun menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa doa kunut subuh itu tidak disyariatkan menurut pendapat yang masyhur dari beliau. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap memberikan keringanan dalam masalah itu, artinya, keringanan untuk mengikuti imam yang membaca doa kunut pada salat subuh. Karena khawatir menimbulkan khilaf yang terkadang menimbulkan perselisihan hati. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum